Iya, selamat pagi, siang, sore, malam. Eh, dosen kepada dosen pengampu kita, Ibu Silvi Kristina. Hari ini dari kelompok kami akan mempresentasikan PSAK 221 yaitu berjudul pengaruh perubahan kurs pada valuta asing. Seperti itu. Oke, di next. Baik, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arijati Suryo Sundoro, 2021501312. Lalu ada Fianca Valencia Lee, 2024508081, Kanaya Aditya Putri, 2024502777, Ardini Saidah Nafisah, 2024508281, Muhammad Kausar Nizar, 2024508287, dan Bagas Dwi Nugroho 20245038. Oke, kita akan next. Baik, kita akan mulai dengan pendahuluan dari tujuan dulu. Ya, lagi-lagi kita membahas valuta asing, yaitu tujuannya bagaimana cara PSAK 221 itu memasukkan transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Artinya ini menyangkut juga rekonsiliasi atas transaksi di luar negeri atau mata uang asing ke dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Kalau perusahaan di Indonesia, most likely dia akan menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah, seperti itu. Oke, kita akan next. Nah, kemudian ada ruang lingkup. Artinya PSAK 221 ini memiliki ruang lingkup, yaitu pertama, akuntansi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif, seperti yang dijabarkan di PSAK 55, menjabarkan hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas yang secara konsolidasi yang eh, saya sampaikan tadi, proporsional atau metode ekuitas. Yang ketiga adalah menjabarkan hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Seperti itu. Jadi ini adalah ruang lingkup PSAK 221 ini. Seperti itu. Kita next. Nah, yang tidak termasuk ke dalam PSAK ini adalah yang pertama, derivatif mata uang asing, kecuali derivatif yang tidak termasuk lingkup PSAK 55, misalnya derivatif yang melekat pada kontrak lain, itu tidak akan dibahas di sini. Akuntansi lindung nilai mata uang asing termasuk lindung nilai investasi di luar negeri atau hedging itu tidak diatur di sini, tidak termasuk. Jadi lingkupnya bukan sampai ke situ skopnya. Lalu yang ketiga, penyajian laporan arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing atau penjabaran arus kas dari kegiatan usaha luar negeri. Artinya penyajian laporan arus kas yang timbul akibat exchange dengan foreign currency itu tidak masuk scope dari PSAK 221 ini. Lalu penjabaran arus kas kegiatan bisnis di luar negeri atau usaha atau transaksi di luar negeri tidak akan eh, masuk ke dalam lingkup PSAK 221 ini. Oke, kita akan next. Oke, kita akan kembali lagi membahas definisi, yaitu yang pertama adalah mata uang penyajian. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Ya, simpel itu yang dari tadi kita sudah ungkapkan. Yang kedua adalah pos-pos moneter, yaitu unit mata uang yang dimiliki serta aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Yang ketiga adalah selisih kurs. Selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lainnya pada kurs yang berbeda. Oke, kita akan ke definisi selanjutnya. Begitu.
Oke, kembali kita lanjutkan, yaitu kepada definisi. Yang pertama adalah kurs. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Ya, yang kedua adalah kurs penutup, yaitu kurs spot atau nilai spot pada akhir periode pelaporan. Ya. Lalu ada kurs spot. Apa itu kurs spot? Kurs spot itu untuk realisasi segera, artinya merealisasikan nilai mata uang. Lalu ada mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas usaha. Lalu terakhir ada mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas itu beroperasi. Apabila entitas perusahaan misalnya beroperasi di Indonesia, maka mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Seperti itu. Kita akan next. Definisi selanjutnya yaitu adalah investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri yaitu adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Yang kedua, kegiatan usaha luar negeri. Entitas anak asosiasi joint ventures atau ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di negara yang mata uangnya menggunakan mata uang selain mata uang pelapor, itu disebut kegiatan usaha luar negeri. Lalu ada kelompok usaha, yaitu suatu entitas induk dan seluruh anaknya. Artinya misalkan ada perusahaan holding dan seluruh subsidiarisnya itu disebut kelompok usaha. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas pertimbangan mata uang fungsional yang dimana indikator utamanya terletak pada faktor mata uang. Yang pertama, kita memperhatikan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual, atau seringkali menjadi mata uang di mana harga jual untuk barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan. Kemudian, yang dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya. Lalu, yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa, atau biaya yang didenominasikan dan diselesaikan. Kemudian, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan atau antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas dihasilkan. Lalu yang terakhir, mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Lalu kita perlu menentukan apakah perlu perpanjangan atau otonomi. Jadi cara melihatnya adalah dengan yang pertama, jika hanya menjual barang yang diimpor dari entitas pelapor dan mengirimkan hasilnya ke entitas pelapor, maka akan menggunakan perpanjangan entitas pelapor. Lalu jika mengakumulasikan kas dan pos moneter, pengeluaran, pendapatan, dan pinjaman yang secara substansial menggunakan mata uang lokalnya, maka menggunakan otonomi. Lalu indikator lainnya ada terdapat pada tinggi rendahnya proporsi kegiatan usaha luar negeri, lalu apakah arus kas secara langsung mempengaruhi arus kas entitas pelapor dan apakah arus kas tersebut siap tersedia untuk dikirim ke entitas pelapor, lalu apakah arus kas cukup untuk membayar kewajiban instrumen utang yang ada ataupun yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang disediakan oleh entitas pelapor. Lalu, jika indikator mata uang tidak jelas, maka manajemen menentukan mata uang fungsional yang paling tepat. Kemudian manajemen memberikan prioritas pada indikator-indikator utama sambil mempertimbangkan indikator-indikator lainnya. Lalu mata uang fungsional suatu entitas mencerminkan transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasar yang relevan. Sekali ditentukan, mata uang fungsional tidak berubah kecuali ada perubahan pada transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasari tersebut. Setelah mengetahui bagaimana suatu entitas menentukan mata uang fungsionalnya, pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua akun dalam mata uang asing diperlakukan dengan cara yang sama? Jawabannya tentu tidak. Karena itu, sebelum membahas pencatatan transaksi mata uang asing, kita perlu memahami terlebih dahulu beberapa jenis pos yang diatur dalam PSAK 221, yaitu investasi neto, pos moneter, dan juga pos non-moneter. Kali ini kita mulai dari investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Bayangkan sebuah perusahaan di Indonesia memiliki anak perusahaan di negara Malaysia. Sebagai induk perusahaan, tentu ada hubungan keuangan antara keduanya.
Misalnya, perusahaan induk memberikan pinjaman jangka panjang kepada anak perusahaannya. Namun, pinjaman ini bukan pinjaman yang akan ditagih bulan depan atau tahun depan. Bahkan bisa jadi memang tidak ada rencana pelunasan dalam waktu dekat. Nah, dalam kondisi seperti ini, PSAK 221 melihat hubungan tersebut bukan sekadar piutang biasa, melainkan sebagai bagian dari investasi perusahaan induk pada kegiatan usaha luar negeri. Nah, karena itu, PSAK menyebutnya sebagai investasi neto, yaitu jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto kegiatan usaha luar negeri. Nah, yang menarik, investasi neto ini bisa berupa piutang atau utang jangka panjang. Tetapi yang tidak termasuk adalah piutang dagang dan utang dagang biasa, karena sifatnya hanya transaksi operasional sehari-hari. Jadi inti yang perlu diingat dari bagian ini adalah investasi neto itu menggambarkan keterlibatan ekonomi jangka panjang suatu entitas terhadap operasi luar negerinya. Nah, kali ini kita masuk ke postmoneter. Nah, apa sih postmoneter? Untuk memahami apa itu postmoneter, coba bayangkan sebuah perusahaan memiliki piutang sebesar 100 juta rupiah. Sebenarnya apa sih yang perusahaan harapkan dari piutang tersebut? Jawabannya sangat sederhana, menerima uang sebesar 100 juta rupiah. Jadi jumlahnya sudah jelas, haknya pun juga sudah jelas. Nah, akun-akun seperti inilah yang disebut sebagai postmoneter. Nah, di PSAK 221 ini menjelaskan bahwa karakteristik utama postmoneter adalah adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Nah, karena itu, kas, piutang, utang, dividen kas yang masih harus dibayar, maupun kewajiban pensiun yang akan diselesaikan dengan kas, itu tuh termasuk ke dalam pos moneter. Jadi, kalau ingin cepat mengidentifikasi pos moneter, cukup tanyakan satu hal saja, yaitu apakah akun ini pada akhirnya akan menghasilkan atau membutuhkan sejumlah uang yang pasti? Nah, jika iya, kemungkinan besar itu adalah pos moneter. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya, yaitu adalah pos non moneter. Kita ambil contoh, misalnya perusahaan memiliki sebuah gedung. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kepemilikan gedung tersebut memberikan hak untuk menerima sejumlah uang yang sudah pasti? Jawabannya tidak. Memang gedung itu memiliki nilai ekonomi, tetapi nilai dari gedung itu bisa berubah-ubah dan tidak merepresentasikan jumlah uang tertentu yang akan diterima oleh perusahaan. Karena itulah gedung itu termasuk salah satu yang masuk ke dalam kelompok pos non moneter. Nah, di PSAK 221 ini menjelaskan bahwa karakteristik utama pos non moneter itu adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Nah, di sini ada beberapa contoh lainnya, yaitu adalah persediaan, aset tak berwujud, goodwill, dan juga ada uang muka. Nah, dari dua konsep yang tadi kita sudah bahas, sebenarnya perbedaan itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Intinya, pos moneter itu berkaitan dengan hak atau kewajiban atas sejumlah uang yang sudah pasti. Sedangkan pos non moneter itu berkaitan dengan aset atau sumber daya ekonomi yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam jumlah kas tertentu. Dengan kata lain, jika kita bertanya berapa uang yang akan diterima atau dibayarkan, kita itu sedang bicara tentang pos moneter. Namun jika yang dimiliki adalah aset seperti persediaan, gedung atau goodwill, maka itu termasuk pos non moneter. Selanjutnya adalah penerapan awal pada transaksi mata uang asing. Nah, kita tuh perlu tahu dulu apa sih transaksi mata uang asing itu. Jadi, transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasikan atau diselesaikan menggunakan mata uang selain mata uang fungsional entitas. Nah, transaksi ini tuh dapat berupa pembelian atau penjualan barang dan jasa, pinjaman, maupun perolehan dan kewajiban yang menggunakan mata uang asing. Nah, menurut PSAK 221, seluruh transaksi mata uang asing harus dicatat terlebih dahulu ke dalam mata uang fungsional entitas agar dapat disajikan secara konsisten dalam laporan keuangan. Nah, contohnya itu seperti pembelian barang dari luar negeri dalam berbentuk US dollar,
kemudian penjualan barang ke luar negeri dalam Singapura dolar, kemudian pinjaman bank dalam Jepang yen, kemudian pembelian aset tetap menggunakan euro, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengakuan awal pada transaksi mata uang asing. Nah, jadi pada saat transaksi pertama kali diakui, transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi adalah tanggal ketika suatu transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai standar akuntansi, yaitu saat hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut mulai diakui oleh entitas. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi, untuk mencari nilai dalam mata uang fungsional, rumusnya itu nilai mata uang asing dikali kurs spot pada tanggal transaksi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu PT ABC membeli barang sebesar $1.000 ketika kurs spotnya Rp16.000 per US dollar. Nah, jadi nilai transaksi yang dicatat adalah $1.000 dikali Rp16.000, maka mendapat hasilnya itu Rp16 juta. Dengan demikian, transaksi ini dicatat sebesar Rp16 juta dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah pengukuran pada tanggal pelaporan. Nah, jadi pada akhir periode pelaporan, entitas harus melakukan penjabaran kembali atas saldo yang masih tersedia dalam mata uang asing. Nah, PSAK 221 ini membedakan perlakuan antara pos moneter dan pos non-moneter. Nah, pos moneter itu sendiri adalah aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya itu seperti kas, piutang, utang, pinjaman. Nah, kemudian pos moneter ini dijabarkan menggunakan kurs penutup, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Nah, selanjutnya adalah pos non-moneter. Nah, kalau ini itu adalah aset atau liabilitas yang tidak memberikan hak atau kewajiban untuk menerima sejumlah uang tertentu. Nah, contohnya itu seperti persediaan, aset tetap, aset tak berwujud seperti goodwill, paten, dan lain sebagainya. Nah, pos non-moneter yang diukur dengan biaya historis tetap menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Selanjutnya adalah penerapan aset tetap. Nah, jadi aset tetap itu dapat diukur menggunakan dua, yaitu biaya historis dan nilai wajar. Nah, untuk aset tetap yang diukur dengan menggunakan biaya historis dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Nah, jika menggunakan nilai wajar, maka dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Nah, ketika beberapa nilai tukar tersedia, maka kurs yang dipilih adalah kurs yang mencerminkan penyelesaian arus kas masa depan pada tanggal pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini kita akan membahas selisih kurs. Selisih kurs muncul karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing dari waktu ke waktu. Ketika perusahaan memiliki transaksi dalam mata uang asing, perubahan kurs akan memengaruhi nilai aset dan liabilitas yang dicatat dalam laporan keuangan. Selisih kurs biasanya muncul pada pos moneter seperti kas, piutang usaha, utang, dan pinjaman. Saat dilakukan penjabaran kembali pada akhir periode atau ketika transaksi diselesaikan, nilai yang dihasilkan bisa berbeda dengan nilai sebelumnya. Maka menurut PSAK 221, selisih kurs yang timbul umumnya diakui langsung dalam laba rugi periode berjalan karena perubahan tersebut dianggap memengaruhi kondisi keuangan perusahaan saat itu. Selisih nilai tukar komprehensif. Untuk beberapa aset dan liabilitas, selisih kurs tidak selalu masuk ke laba rugi. PSAK mengatur bahwa perlakuan selisih kurs harus mengikuti perlakuan keuntungan atau kerugian dari aset atau liabilitas yang bersangkutan. Jika keuntungan atau kerugian suatu aset diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI, maka komponen selisih kursnya juga diakui dalam OCI. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugiannya masuk laba rugi, maka selisih kursnya juga masuk ke laba rugi. Tujuannya agar menjaga konsistensi sehingga seluruh perubahan nilai tukar aset dilaporkan pada bagian laporan keuangan yang sama. Selisih nilai tukar investasi neto. Investasi neto merupakan kepentingan jangka panjang perusahaan terhadap kegiatan usaha luar negeri. Investasi ini dapat berupa kepemilikan saham maupun pos moneter tertentu yang secara substansi menjadi bagian dari pendanaan jangka panjang. Dalam laporan keuangan individual, selisih kurs yang timbul diakui dalam laba rugi. Namun, perlakuannya berbeda ketika perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Pada laporan keuangan konsolidasi, selisih kurs tersebut diakui terlebih dahulu dalam OCI dan dikumpulkan dalam ekuitas. Saldo tersebut
baru direklasifikasi ke laba rugi ketika investasi luar negeri dilepaskan. Perubahan mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang utama yang paling mencerminkan lingkungan ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Dalam kondisi tertentu, mata uang fungsional dapat berubah karena adanya perubahan signifikan pada aktivitas bisnis perusahaan. Misalnya sumber pendapatan, sumber pembiayaan, atau biaya operasional utama mulai didominasi oleh mata uang yang berbeda dari sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat menetapkan mata uang fungsional yang baru. PSAK mengatur bahwa perubahan ini diterapkan secara prospektif, artinya perusahaan menggunakan mata uang fungsional yang baru mulai dari tanggal perubahan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada periode sebelumnya. Penjabaran mata uang pelaporan. Dalam grup perusahaan multinasional, seringkali mata uang fungsional anak perusahaan berbeda dengan mata uang pelaporan grup. Oleh karena itu, diperlukan proses penjabaran atau translasi mata uang. Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Sementara itu, pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan kurs transaksi atau kurs rata-rata selama periode berjalan. Maka dari itu, menggunakan kurs yang berbeda biasanya muncul selisih transaksi. Selisih ini tidak diakui dalam laba rugi, tetapi dicatat dalam OCI dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Penjabaran mata uang goodwill. Goodwill yang timbul dari transaksi atau akuisisi kegiatan usaha luar negeri dianggap sebagai bagian dari entitas luar negeri yang diakuisisi. Oleh karena itu, goodwill mengikuti mata uang fungsional entitas tersebut. Pada akhir periode, goodwill dijabarkan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal pelaporan. Perlakuan yang sama juga diterapkan terhadap penyesuaian nilai wajar yang muncul saat akuisisi. Akibatnya, nilai goodwill dalam laporan keuangan konsolidasi dapat berubah karena fluktuasi kurs, meskipun tidak terjadi perubahan pada nilai ekonomis goodwill itu sendiri. Pelepasan usaha luar negeri. Selama kegiatan usaha luar negeri masih dimiliki, selisih transaksi yang timbul dari proses penjabaran akan dicatat dalam OCI dan dikumpulkan dalam ekuitas. Ketika investasi luar negeri tersebut dijual atau dilepaskan, saldo kumulatif selisih transaksi tidak lagi disimpan dalam ekuitas. Saldo tersebut harus direklasifikasi ke dalam laba rugi. Dengan cara ini, seluruh dampak perubahan kurs yang selama ini belum direalisasi akhirnya diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian pelepasan investasi luar negeri. Pelepasan usaha luar negeri anak perusahaan. Pelepasan sebagian kepemilikan memiliki perlakuan yang sedikit berbeda dibandingkan pelepasan penuh. Perlakuannya bergantung pada apakah perusahaan masih mempertahankan pengendalian setelah transaksi terjadi. Jika pengendalian masih dipertahankan, bagian proporsional selisih transaksi biasanya direatribusi kepada kepentingan non-pengendali. Dengan demikian, saldo tersebut tetap berada dalam ekuitas. Namun jika transaksi memenuhi kondisi tertentu yang menyebabkan reklasifikasi diperlukan, bagian yang relevan dari selisih transaksi dapat dipindahkan ke laba rugi sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dilepaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada bagian ini, PSAK 221 itu menjelaskan bahwa perubahan kurs tidak hanya mempengaruhi laporan keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pajak. Misalnya ketika perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian selisih kurs dari transaksi mata uang asing, dampak pajak yang timbul tidak diatur secara khusus dalam PSAK 221, melainkan mengikuti ketentuan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Dengan demikian, perusahaan harus mempertimbangkan pengaruh pajak ketika mengakui keuntungan maupun kerugian akibat perubahan kurs. PSAK 221 mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi mengenai selisih kurs yang terjadi selama periode berjalan. Pengungkapan pertama adalah jumlah keuntungan atau kerugian selisih kurs yang masuk ke laba rugi. Selain itu, jika terdapat selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI, perusahaan juga harus mengungkapkan jumlahnya serta perubahan saldo dari awal hingga akhir periode. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka perusahaan itu harus menjelaskan alasan penggunaan mata uang tersebut. Selain itu, apabila terjadi perubahan mata uang fungsional, perusahaan itu juga wajib mengungkapkan kapan perubahan itu terjadi dan faktor apa aja yang menyebabkan perubahan tersebut. Nah, tujuan itu agar pengguna laporan keuangan memahami dasar penyampaian laporan yang digunakan.
Lalu pada kondisi tertentu, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya. Namun, perusahaan hanya boleh menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan apabila seluruh persyaratan PSAK dipenuhi, termasuk ketentuan penjabaran mata uang yang diatur dalam PSAK 221. Nah, terkadang perusahaan tuh menyajikan informasi tambahan dalam mata uang lain untuk kebutuhan investor atau pengguna laporan keuangan tertentu. Jika informasi tersebut tidak disusun sesuai ketentuan PSAK, maka perusahaan tuh harus menjelaskan bahwa informasi tersebut hanya bersifat tambahan dan bukan bagian dari laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi. Nah, di slide ini tuh membahas tanggal efektif dan ketentuan transisi PSAK 221. Nah, standar ini mulai berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Dalam penerapannya, goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang berkaitan dengan kegiatan usaha luar negeri diperlukan sebagai bagian dari aset atau liabilitas kegiatan usaha tersebut. Selain itu, PSAK 221 juga menghapus konsep devaluasi atau depresiasi luar biasa dan mengatur bahwa perubahan tertentu harus mengikuti ketentuan PSAK 25. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PSAK 221 ini berperan penting dalam mengatur bagaimana perusahaan tuh mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan mata uang asing. Nah, standar ini tuh tidak hanya membahas pencatatan transaksi, tapi juga bagaimana menentukan mata uang fungsional, mengakui selisih kurs, dan melakukan penjabaran laporan keuangan untuk kegiatan usaha luar negeri. Dengan adanya pedoman tersebut, laporan keuangan itu menjadi lebih transparan dan dapat memberikan informasi yang lebih andal bagi pengguna laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.